dari Ibu Dirjen agar mengingatkan daerah ketika penempatan agar tidak mengorbankan guru honorer yang sudah mengabdi lama. Jelang pengumuman CSN tahun 2023 khususnya P3K untuk semua jabatan fungsional, di sini kita akan lihat data sementara yang kemungkinan akan berhasil lolos jika kondisinya seperti ini. Bapak Ibu akan mendapatkan kejutan pada tanggal 6 besok sampai dengan 15 Desember 2023. Bagaimana info lengkap dan contoh datanya? Ikuti video ini sampai selesai. Berikut adalah contoh data yang kita akan masukkan dalam kategori mendapatkan penempatan dan dinyatakan lolos pada pengumuman besok, yaitu mulai dari 6 Desember sampai 15 Desember nanti. Kita ilustrasikan di sini ada 5 formasi dan 7 pelamar di salah satu daerah. Dengan ketentuan ada pelamar khusus sebanyak 4 orang, kemudian pelamar umum sebanyak 3 orang. Nah, kondisi nilai yang mereka peroleh seperti ini ya. Yang pertama adalah mereka yang dinyatakan P1, maka di sini nilai murni, teknis, dan serdiknya, mansos, wawancara, kita kosongkan dan ini dianggap sudah final karena hasilnya diambil dari nilai tahun 2021. Dan di sini kita lihat total nilainya 498. Sebenarnya nilainya rendah ya, tetapi karena dia adalah P1, maka dia langsung mendapatkan penempatan dan dinyatakan lolos pada tahun 2023. Nah, sekarang Bapak Ibu tersisa 4 formasi lagi. Mana kira-kira yang akan mendapatkan formasi? Kalau kita lihat dari status, maka di sini jelas yang akan mendapatkan penempatan setelah P1 adalah P2. Di sini kita lihat walaupun nilainya sama antara P2 dan P3, yaitu 531, dan mereka tidak memiliki serdik, maka di sini dinyatakan P2 dinyatakan mendapatkan penempatan lebih dulu setelah P1. Kemudian tersisa 3 formasi, mana di antara rekan-rekan di sini yang akan mendapatkan penempatan lebih dulu. Tentu kalau kita lihat dari status, P3 akan mendapatkan penempatan lebih dulu. Dan di sini kita lihat ada 2 P3. Kalau seandainya formasinya tersisa 1, maka di antara Sudirman dan Taufik, kita akan melihat siapa nilai total tertinggi. Ternyata dari nilai total antara Sudirman dan Taufik, ini adalah sama-sama ya, yaitu 531. Nah, kalau nilai totalnya sama seperti ini, maka kita kembali kepada aturan BKN, maka dilihat nilai teknis murni yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini adalah Sudirman lebih tinggi, yaitu 330, Taufik 320. Kalau seandainya ini pun sama, maka baru dilihat nilai mansosnya ya. Kalaupun masih sama mansosnya, baru dilihat nilai wawancara yang lebih tinggi. Kalau sama-sama juga, maka dilihat siapa usia yang lebih tinggi. Karena di sini masih tersisa 3 formasi, maka tentu kedua-dua ini P3 sama-sama mendapatkan penempatan. Tidak dilihat siapa yang lebih tinggi nilainya, karena mereka sama-sama prioritas dan berhak mendapatkan formasi karena formasinya memang tersedia. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalaupun nilai Bapak Ibu rendah nanti, jika formasinya mencukupi maka Bapak Ibu tetap mendapatkan formasi itu, khususnya P3. Nah, sekarang tersisa 1 formasi ya. Tersisa 1 formasi, tentu ini tersisa hanya untuk pelamar umum yaitu P4 ada 3 orang. Nah, dari ketiga peserta ini tentu kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan formasi. Di sini mereka memiliki nilai murni 300, 380, dan 340. Nah, di sini karena mereka ketiga-tiganya pelamar umum ini memiliki serdik, maka nilai keseluruhan mereka adalah 450. Sehingga setelah ditotal Bapak Ibu, di sini nilainya ternyata sama ya, 655, 655, dan 655. Nah, seperti kasus yang tadi, siapa yang akan mendapatkan 1 formasi sisa, maka kita akan melihat siapa yang memiliki nilai teknis murni tertinggi. Nah, di sini kita lihat nilai teknis tertinggi diperoleh oleh Nadrah ya, sebanyak 380. Maka Nadrah lah yang akan dinyatakan lolos dan mendapatkan penempatan pada seleksi P3K 2023, yang mana untuk realitanya besok akan mulai diumumkan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami dan mendapatkan kasus nilai seperti ini, maka kita sudah dapat melihat data sementara siapa saja yang dinyatakan lolos pada seleksi tahun 2023. Nah, nasib P4 yang 2 ini tentu saja kita menunggu kebijakan tahun 2024. Sebagaimana dijelaskan Ibu Nunu, seluruhnya akan diselesaikan di ronde terakhir tahun 2024. Bagi rekan-rekan ini mudah-mudahan saja mereka nilainya juga akan disimpan ya sampai tahun 2024 nanti, sehingga tidak ada lagi tes-tes. Kemudian juga demikian untuk rekan-rekan P3, karena memang tidak ada nilai ambang batas, maka mudah-mudahan saja semua yang sudah mengikuti tes untuk tahun 2024 tinggal penempatan saja dan tidak perlu melakukan tes ulang.
Nah, demikian ilustrasi nilai yang dapat kita sajikan sebagai ilustrasi data sementara bagi rekan-rekan yang akan dinyatakan lolos dan mendapatkan penempatan pada tahun 2023. Semoga menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, kami sudah 4 kali ketemu Bu Kadindas di Jawa Tengah dan mengatakan beliau saat itu di PMK itu kan 6.000. Kenapa kok hanya 1.500? Karena di tahun-tahun itu ada banyak teman kami itu yang kehilangan jam Bu ketika penempatan. Nah, makanya kita datang ke Pak Mudi itu agar Bu Dirjen itu membantu kami untuk mengingatkan daerah ketika penempatan P1 swasta itu tidak menggeser teman kami yang sudah mengajar lama. Karena ini fakta Bu, fakta di Jawa Tengah. Kenapa kok ngotot hanya 1.500? Karena di Jawa Tengah masih ada 2.000-an guru honorer yang saat itu masih mengajar bertahun-tahun seperti saya ini Bu. Saya masih tidak lolos PG karena saya kecewa Bapak Ibu. Karena saya dari bahasa Jawa, saya dilinearkan ke seni budaya. Saya sudah mengadu ke sana kemari, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan nasib mapel kami kenapa dilinearkan ke seni budaya. Ibu Dirjen, kami tidak akan berhenti. Kemarin kami sudah audiensi di Komisi 10. Kami hanya meminta boleh P1 swasta untuk ditempatkan, tapi minta tolong khususnya di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Barat apalagi Bu, mau dipindah ke swasta honorer. Karena kami di bawah itu ada perselisihan Bu. Kami P3 yang honorer negeri sama P1 swasta ada perselisihan, hujat-hujatan karena kami dianggap tidak berkompeten karena tidak lolos PG. Padahal saat itu saya harusnya dapat afirmasi, tidak dapat afirmasi. Serdik saya baru dapat tahun ini. Maka dari itu dari Ibu Dirjen agar mengingatkan daerah ketika penempatan agar tidak mengorbankan guru honorer yang sudah mengabdi lama. Saya jawab langsung ya Bu. Jadi sebenarnya itu tidak boleh Pak Muhammad Arwan menggeser karena kita sudah memperhitungkan ya penempatan itu mengisi kekosongan bukan menggeser guru yang lain. Maka sebenarnya jika memang ada guru yang tergeser pindah karena bahkan kami itu komitmennya untuk tidak menggeser itu saya cukup bertengkar loh itu bagi mereka yang masuk sampai di bulan 2024 saja nggak boleh digeser di Oktober 2024 atau apa itu nggak boleh digeser Pak. Jadi kalau memang ada yang digeser silahkan nanti mungkin saya perlu datanya ya Pak biar saya komunikasi kepada dinas. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang waktu itu masuk ke bahasa seni budaya itu sebenarnya memberikan ruang. Karena memang tidak ada waktu itu seni bahasa Jawa Bu untuk ada formasi bahasa Jawa agar teman-teman bahasa Jawa itu bisa. Jadi kadang-kadang itu niat baik kita itu tidak diketahui gitu ya Bu ya. Agar teman-teman bahasa Jawa itu dan semua bahasa itu bisa masuk. Itu maka kita masukkanlah ke seni budaya. Itu perjuangannya berat Bu untuk bisa. Seni budaya juga nggak mau dimasukin bahasa Jawa. Tapi kita tolong dong supaya bahasa Jawa ini bisa masuk. Tapi sebenarnya bukan kok mereka mengajar seni budaya. Waktu itu pemerintah daerah butuh bahasa Jawa. Karena nggak ada rumah bahasa Jawa untuk bisa daftar. Maka masuklah dia ke seni budaya. Supaya tetapi ngajarnya tetap kebutuhannya sesuai dengan bahasa Jawa gitu loh. Jadi itu sebenarnya tidak mudah. Misalnya kita biarin aja juga bisa Bu. Tapi kan kita tahu nih teman-teman bahasa Jawa yang audiensi ke saya tuh banyak. Tolong Bu, kami bisa ikut. Lalu kita mikir gimana caranya mereka tuh bisa masuk, ikut rumah mana. Tapi sebenarnya ngajarnya ya di bidangnya, bukan terus orang bahasa Jawa ngajar seni budaya, nggak boleh gitu loh. Nah ini kembali kepada Pemda nih mengisi di formasi yang mana.